Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Triana. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk perbankan syariah. Bank syariah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, bank syariah sebagai pengumpul dana, dan bank syariah juga sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk pengumpulan dana kepada masyarakat, ada beberapa bentuk produk yang digunakan oleh bank syariah. Yang pertama yaitu funding. Funding terdiri dari tiga, yaitu giro, deposito, dan tabungan. Produk giro. Giro merupakan titipan dari masyarakat yang biasanya menggunakan akad wadiah. Akad wadiah adalah akad titipan di mana ada dua jenis akad yang wadiah yad amanah dan wadiah yad ad-damah. Wadiah yad amanah yaitu pembiayaan tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan wadiah yad domah, harta atau benda boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sebagai imbalannya atas titipan yang diberikan oleh nasabah, bank akan memberi berupa bonus yang sifatnya tidak wajib. Produk yang kedua yaitu tabungan. Produk tabungan di mana tabungan ini biasanya menggunakan akad mudharabah atau akad wadiah, tergantung kesepakatan antara bank dan pemilik modal. Yang ketiga yaitu produk deposito. Untuk deposito ini pada dasarnya berupa produk investasi di mana biasanya bank akan memberikan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai imbalan, bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nisbah adalah bagian dari keuntungan yang dibagi hasilkan oleh bank kepada nasabah. Produk yang kedua yaitu lending. Lending atau penyaluran dana terbagi atas dua, yaitu equity financing atau bagi hasil atau debt in financing atau hutang. Yang termasuk ke dalam produk equity financing yaitu yang pertama mudharabah. Mudharabah yaitu di mana ada dua pihak antara bank dan juga nasabah, di mana bank sebagai syahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. Dalam hal ini, bank berperan sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah berperan sebagai pihak yang mengelola dana. Yang kedua yaitu akad musyarakah, adalah akad di mana antara dua orang atau lebih dan mereka menyertakan modal dengan keuntungan yang dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Masyarakat lebih mengenal dengan sebutan syirkah, di mana ini adalah gabungan pemegang saham pembiayaan suatu proyek. Keuntungan dari proyek tersebut dibagi menurut porsi yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu akad-akad yang termasuk ke dalam debt financing atau hutang. Debt financing adalah objek-objek berupa pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang, uang dengan uang. Dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek, yaitu barang dengan barang, uang dengan uang. Dalam pertukaran tersebut diantaranya termasuk ke dalam skema ini adalah akad-akad yang berkaitan dengan jual beli dan sewa menyewa. Akad-akad jual beli diantaranya adalah bai al-murabahah, bai as-salam, bai al-istisna, dan ijarah. Akad mudharabah yaitu akad di mana nasabah pergi ke bank untuk mendapatkan suatu barang dengan skema cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan margin yang disepakati bersama. Akad yang selanjutnya yaitu akad salam. Secara terminologi berarti menjadi barang yang penyerahannya tertunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Dalam transaksi salam mengharuskan adanya pengukuran dan spesifikasi yang jelas dan keriduan para pihak. Biasanya akad salam banyak digunakan untuk produk pertanian. Selanjutnya akad istisna, yaitu akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan produsen atau penjual, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dan kriteria yang sama. Akad selanjutnya yaitu akad ijarah, adalah akad sewa menyewa di mana seseorang menyewa suatu barang sampai waktu tertentu dan akan dikembalikan pada akhir masa perjanjian. Sering diaplikasikan oleh bank untuk dalam penerbitan LC atau letter of credit. Yang berikutnya yaitu akad hawalah.
yaitu perpindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berhutang, pihak yang memberi hutang, dan pihak yang menerima pemindahan. Akad hawalah diterapkan pada hal berikut, yaitu factoring atau anjak piutang dan juga bill discounting. Yang berikutnya akad kafalah. Akad kafalah atau garanti menjadikan seseorang sebagai peminjam yang ikut bertanggung jawab atas pelunasan atau pembayaran hutang seseorang. Aplikasi ini biasanya diterapkan dalam perbankan syariah adalah penerbitan garansi. Contohnya kafalah bin nafs, kafalah bil mal, kafalah bil mukah, dan kafalah bil taslim. Berikutnya yaitu akad ran. Jasa gadai dalam bahasa Arab yang berarti ran yaitu menahan salah satu atau sebagian harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Bank yang ditahan ini harus memiliki nilai ekonomis yang kemudian pihak yang menahan dapat memperoleh kembali jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya jika sudah selesai melaksanakan transaksinya. Yang berikutnya akad sarf. Akad sarf adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, seperti meliputi menjual mata uang dengan mata uang. Aplikasi sarf sering dilakukan pada lembaga lain, yaitu money exchange. Yang terakhir yaitu akad qard, yaitu merupakan sebuah akad di mana bank tidak menarik keuntungan yang bersifat tolong-menolong. Akad ini hanya bersifat bantuan kebajikan dari bank ke masyarakat yang membutuhkannya. Baiklah, terima kasih. Sampai di situ video penjelasan tentang produk-produk perbankan syariah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.